kita akan belajar tentang pecahan senilai. Ada yang masih ingat tentang pecahan senilai? Hari ini, coba sebelum kita belajar pecahan senilai, kita ingat-ingat dulu pelajaran tentang pecahan di kelas 2 dan kelas 3. Ini ada 4 buah apel berwarna hijau dan 8 buah apel berwarna merah. Nah, Siti punya apel yang jumlahnya berarti ada berapa? Ada 12. Ya, betul. Berapa bagian apel hijau dari keseluruhan buah apel yang dimiliki Siti ya? Kita hitung dulu. Apel Siti yang berwarna hijau ada 4 buah. Apel Siti yang berwarna merah ada 8 buah. Nah, jumlah apel Siti berarti ada 12. Pecahannya seperti apa? Bentuk pecahannya seperti ini. Jadi 4/12 karena apel hijau ada 4 dari keseluruhan jumlah apel yang dimiliki oleh Siti. Selanjutnya, coba kita lihat. Ini ada ayah Siti mempunyai 1 buah kue pizza. Lalu dia mengambil 1 potong, 1 bagian kue. Ayah Siti mengambil 1 bagian kue yang akan dimakan. Lalu jumlah potongan kuenya itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 total bagian kuenya. Jadi, pecahannya berapa ya? Ayah Siti makan berapa kue? Berapa banyak kue? Jadi, bentuk pecahannya adalah 1/8. Nah, sekarang masih ada yang ingat apa itu pembilang dan penyebut? Ini ada di pelajaran kelas 3, pembilang dan penyebut. Kita lihat dulu, ada potongan pizza lagi. Potongan pizzanya harusnya di sini ada berapa potong? Ada 4 potong. 4 potong, diambil 1, jadi tinggal 3/4, 3 bagian, dan dari jumlah keseluruhannya 4. Nah, sedangkan ini 1 bagian dari total keseluruhannya ada 4. Jadi 1/4. Nah, yang disebut dengan pembilang itu angka dalam pecahan yang berada di atas. Sedangkan penyebut angkanya yang berada di bawah. Coba kalian nyatakan dalam bentuk pecahan. Ada beberapa gambar kue pizza. Yang pertama, kita hitung dulu pecahan yang dimakannya. Yang dimakannya ada berapa? Berarti 1 dari seluruh bagiannya ada berapa? 5. Jadi semua pecahan, bentuk pecahannya adalah 1/5. Sedangkan ini sisanya ada berapa? 3 per jumlah seluruhnya 9. Jadi bentuk pecahannya adalah 3/9. Gambar selanjutnya yang ini. Ada berapa? 1 dari 2 bagian, berarti pecahannya 1/2. Yang ini 2 dari 4 bagian, berarti pecahannya 2/4. Dan yang terakhir 3 dari 6 bagian, berarti 3/6.
Nah, coba kalian amati sisa potongan gambar pizza yang ada di bawah ini ya. Ini 1/2, ini 2/4, yang ini 3/6. Kira-kira bentuknya sama nggak ya? Mirip nggak sih? Coba kita lihat, apakah sisa bagian pizza itu sama? Nih sisanya, apakah sama? Bentuknya apa ya kira-kira? Bentuknya setengah lingkaran. Iya, betul. Coba kita lihat gambar di sini. Sama ya, bentuknya setengah lingkaran ini. Besarnya sama. Ini 1/2, ini 2/4, bentuk yang 2/4, ini 3/6. Sama ya. Nah, sekarang bisa ditarik kesimpulan apa itu pecahan senilai. Jadi, pecahan senilai adalah pecahan yang berbeda nilainya sama jika perbandingannya tetap. Angka pecahan yang berbeda tapi bernilai sama jika perbandingannya tetap. Seperti ini, 1/2, 2/4, dan 4/8. Sama kan bentuknya? Setengah lingkaran. Lihat yang tidak diberi warna. Jadi pecahan senilai itu pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, bentuknya berbeda nih, tetapi memiliki nilai yang sama jika perbandingannya tetap. Nah, bagaimana ya cara menentukan atau menghitung pecahan senilai? Ada 3 cara ya. Yang pertama itu dengan cara garis bilangan. Apakah pecahan 1/2 sama dengan pecahan 2/4? Kita lihat garis bilangan. Pertama, kita tulis angka 0. Garis bilangan ini menyatakan angka 1 ya, kalau dijumlah semuanya. Ini 1/4, ini 2/4, 3/4, dan 4/4. Ini untuk pecahan yang 2/4. Nah, kita bikin lagi garis bilangan untuk pecahan 1/2. Tulis 0, yang ini 1/2, dan yang ini 4/4. Nah, yang 1/2 ini samanya dengan yang mana? Sama dengan yang 2/4, sejajar dengan yang 2/4. Untuk cara kedua, cara perkalian. Contohnya, bilangan pecahan 1/2, kira-kira nilai pecahan yang senilainya apa ya? Yang pertama itu dikali 2. Kalau pembilang dikali 2, berarti penyebutnya yang bawah juga harus dikali 2. Jadi 1 dikali 2, tulis 2. 2 dikali 2, tulis 4. Nah, ini 1/2 berarti senilai dengan 2/4. Coba kita bisa cari yang lain. Kita kalikan 2 lagi. Atasnya pembilangnya dikali 2, penyebutnya yang bawah dikalikan 2 juga. Berarti 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Dan seterusnya seperti itu. Yang terakhir, cara pembagian. Cara pembagian. Sama seperti yang tadi, kalau pembilangnya dibagi dengan angka yang sama, maka penyebutnya juga harus dibagi dengan angka yang sama. Misalnya ada pecahan 20/40. Berarti kita mau bagi 5. Pecahan senilainya. Kita bagi 5, yang atas pembilang dibagi 5, yang bawah juga penyebutnya harus dibagi 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 40 dibagi 8. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Begitu seterusnya. Itu untuk cara mencari
pecahan senilai ada 3. Yang pertama dengan menggunakan garis bilangan, yang kedua menggunakan perkalian, dan yang ketiga menggunakan pembagian. Nah, harus kalian ingat, cara menentukan pecahan senilai itu dapat menggunakan cara pembagian atau perkalian. Tidak bisa menggunakan penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi hanya bisa menggunakan cara pembagian atau perkalian. Tidak bisa menggunakan penjumlahan atau pengurangan.